Pertanyaan yang mengusik, pernahkah kamu berpikir, jika babi itu haram, kenapa Allah tetap menciptakannya? Apakah mungkin Allah yang maha bijaksana menciptakan sesuatu tanpa alasan? Pertanyaan ini sederhana, tapi di baliknya tersembunyi rahasia besar tentang hikmah di balik ciptaan. Kadang, yang tampak menjijikkan bagi manusia, justru menjadi bagian penting dari keseimbangan bumi. Setiap makhluk di dunia ini hadir bukan karena kebetulan. Seekor semut kecil yang berjalan di tanah, sebutir pasir yang tertiup angin, bahkan hewan yang dianggap hina, semuanya ada dalam perhitungan Sang Pencipta. Allah tidak menciptakan apapun sia-sia. Hanya saja, manusia sering melihat dengan mata, bukan dengan hati. Kita terlalu cepat menilai, melihat sesuatu kotor, lalu menyimpulkan itu buruk. Padahal dalam sistem kehidupan, sesuatu yang kotor seringkali justru menjaga yang lain tetap bersih. Begitulah cara Allah menyeimbangkan dunia, dengan cara yang tak selalu bisa dijangkau oleh logika manusia. Pertanyaan tentang babi bukan sekadar soal halal dan haram. Ia adalah pintu untuk memahami kebijaksanaan Allah yang tersembunyi, karena larangan bukan selalu tanda kebencian, melainkan tanda cinta, cinta yang melindungi kita dari bahaya yang belum kita pahami. Jadi, sebelum kita menilai sesuatu sebagai buruk, cobalah bertanya, apakah aku benar-benar memahami alasan Allah menciptakannya? Mungkin jawaban itu tidak datang hari ini, tapi setiap renungan yang tulus akan menuntun kita semakin dekat pada pemahaman sejati tentang Sang Pencipta. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini, langit yang luas, laut yang dalam, dan bumi yang penuh warna. Semua bergerak dalam harmoni yang sempurna. Tidak ada yang tercipta tanpa peran. Allah tidak pernah bermain-main dengan ciptaannya. Bahkan hewan yang manusia anggap menjijikan pun punya fungsi yang tak tergantikan. Mereka semua adalah bagian dari simfoni besar bernama kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dengan sia-sia." Ayat itu bukan sekadar kalimat, ia adalah tamparan lembut bagi hati yang lalai, bahwa di balik setiap makhluk, ada fungsi yang mungkin belum kita pahami. Manusia sering sombong merasa tahu segalanya, padahal yang ia pahami hanyalah setetes dari samudra kebijaksanaan Allah. Bayangkan seekor lalat yang hinggap di sampah. Menjijikkan bukan? Namun ia membantu menguraikan sisa organik yang jika dibiarkan, bisa membawa penyakit. Bayangkan cacing tanah yang hidup di dalam lumpur, kotor, tapi darinya tanah jadi subur. Begitu pula babi di alam liar, memakan sisa kotoran dan menjaga ekosistem tetap bersih. Sesuatu yang tampak rendah bisa jadi sedang menjalankan tugas mulia. Allah menciptakan perbedaan agar manusia belajar arti keseimbangan. Ada yang diciptakan untuk dimakan, ada yang diciptakan untuk menjaga, ada pula yang diciptakan hanya untuk menjadi pelajaran. Tapi manusia sering menilai dari tampilan luar, tanpa memahami peran di baliknya. Padahal, setiap ciptaan adalah ayat, tanda kebesaran Allah, yang bisa dibaca oleh hati yang mau merenung. Jadi, ketika kita merasa jijik atau takut pada sesuatu, cobalah bertanya dalam hati, apa fungsi ciptaan ini dalam rencana Allah? Mungkin saat itu juga, kamu akan sadar bahwa dunia ini tidak berjalan karena kesempurnaan manusia, tapi karena kesempurnaan sistem yang Allah ciptakan. Dan dalam sistem itu, tak ada yang sial-sial, bahkan seekor babi sekalipun. Larangan yang penuh kasih manusia sering salah paham tentang larangan. Bagi sebagian orang, larangan berarti pembatasan, sesuatu yang mengekang kebebasan. Padahal, di sisi Allah, larangan justru adalah bentuk kasih sayang paling murni. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, bukan karena Dia ingin menyulitkan manusia, tapi karena Dia ingin melindungi mereka dari keburukan yang belum mereka lihat. Seperti seorang ibu yang melarang anaknya bermain di tepi jurang. Anak itu mungkin menangis, mengira ibunya kejam, tidak mengerti kesenangannya. Padahal sang ibu sedang menjaga agar anaknya tidak jatuh dan terluka. Begitulah Allah terhadap hambanya. Setiap larangan yang tampak keras, sejatinya adalah pelukan kasih yang tak terlihat. Allah tidak membenci babi,
Ia hanya melarang manusia memakannya. Larangan itu bukan untuk menghina ciptaannya, melainkan untuk menghormati fungsi yang telah Ia tetapkan bagi tiap makhluk. Yang satu diciptakan untuk dimakan, yang lain diciptakan untuk menjaga kebersihan bumi. Manusia yang beriman tidak hanya taat pada perintah, tapi juga memahami makna di balik larangan. Larangan adalah bentuk didikan ilahi, melatih manusia agar tidak hanya hidup dengan logika, tetapi juga dengan ketaatan. Sebab logika bisa menipu, tapi ketaatan menjaga hati tetap lurus. Orang yang beriman tidak bertanya, "Kenapa ini haram?" melainkan berkata, "Jika Allah melarang, pasti ada alasan yang baik." Dalam setiap larangan, ada pelajaran tentang cinta. Cinta yang tidak memanjakan, tapi mengarahkan. Cinta yang tidak selalu memberi apa yang diinginkan, tapi selalu memberi apa yang dibutuhkan. Dan mungkin, inilah cara Allah berkata lembut pada manusia. Aku melarangmu bukan karena aku benci, tapi karena aku mencintaimu lebih dari yang kamu sadari. Tugas rahasia Sang Pembersih, setiap makhluk di dunia ini punya tugas. Singa menjaga keseimbangan rantai makanan, lebah menjaga kehidupan bunga, dan babi, ia juga punya peran. Hanya saja, manusia jarang menyadarinya. Di alam liar, babi adalah pembersih dunia, pemakan sisa, penjaga agar bumi tidak tenggelam dalam busuk dan penyakit yang dianggap najis oleh manusia. Ternyata justru berperan dalam menjaga kebersihan alam ciptaan Allah. Babi adalah pengurai alami. Ia memakan bangkai, sisa makanan, bahkan racun biologis yang bisa membahayakan makhluk lain. Tanpa mereka, sisa-sisa kematian akan menumpuk di hutan, dan penyakit bisa menyebar dengan cepat. Mereka bekerja tanpa disadari, membersihkan bumi dari kotoran, seolah menjadi petugas kebersihan dalam sistem ciptaan Allah yang sempurna. Maka, ketika manusia memandang jijik, Allah memandangnya dengan hikmah. Yang kotor, bagi manusia, bisa jadi suci di sisi tugas. Sebab setiap ciptaan tidak dilihat dari rupanya, tapi dari fungsi yang Allah tanamkan dalam dirinya. Dan disitulah kebijaksanaan Allah menjadikan yang hina di mata manusia sebagai penjaga kebersihan dunia. Bayangkan dunia tanpa makhluk seperti babi. Sisa bangkai menumpuk, penyakit merebak, udara menjadi busuk. Bumi yang indah akan berubah menjadi kuburan raksasa. Allah tahu itu, dan karena itulah Ia menciptakan makhluk yang berani kotor demi menjaga yang lain tetap bersih. Ia tidak tercela. Ia taat pada fungsinya. Mungkin disitulah pelajaran untuk manusia, bahwa kemuliaan tidak diukur dari kebersihan fisik, tapi dari pengabdian. Yang jijik di mata manusia bisa jadi berharga di sisi Allah, dan yang dianggap rendah justru menjadi penjaga keseimbangan hidup. Begitulah cara Allah menunjukkan kebesarannya melalui makhluk kecil yang diam, tapi bekerja untuk seluruh bumi. Ujian ketaatan. Kenapa Allah tidak menjadikan semua halal saja? Bukankah lebih mudah kalau manusia bisa memakan apapun tanpa batas? Pertanyaan ini terlihat logis, tapi di baliknya tersembunyi pelajaran paling dalam tentang arti ketaatan. Tanpa larangan, manusia tidak akan pernah tahu sejauh mana ia benar-benar tunduk kepada Allah. Sejak awal, manusia sudah diuji dengan satu larangan. Nabi Adam diciptakan di surga, dikelilingi nikmat tanpa batas. Namun Allah hanya berkata, "Jangan dekati pohon itu." Satu larangan saja, tapi itulah yang menentukan nasib manusia. Dari kisah itulah, kita belajar bahwa larangan bukanlah hukuman, melainkan ujian cinta dari Sang Pencipta. Allah tidak ingin manusia menjadi robot yang hanya mengikuti tanpa pilihan. Ia memberi akal dan kehendak, lalu menaruh larangan agar manusia bisa memilih antara tunduk atau melawan. Karena cinta sejati kepada Allah bukan diukur dari seberapa banyak kita paham, tapi dari seberapa teguh kita taat. Bahkan ketika logika belum mengerti, babi hanyalah satu contoh kecil dari ujian itu. Larangan terhadapnya bukan karena babi itu musuh, tetapi karena ia menjadi simbol pengingat ketaatan. Allah ingin melihat apakah manusia akan patuh meski tidak selalu paham alasan dibaliknya, ataukah mereka akan sombong, merasa tahu lebih baik dari Allah.
Iman sejati tidak lahir dari logika yang menang, tapi dari hati yang yakin tanpa syarat. Dan dalam setiap larangan, ada kesempatan untuk membuktikan apakah kita hanya mengenal Allah dari kata atau benar-benar mencintainya lewat ketaatan. Karena pada akhirnya, ketaatan adalah bahasa cinta yang paling jujur antara hamba dan Allahnya. Ilmu menyusul. Iman dahulu berbadabot lalu. Manusia hanya tahu satu hal. Babi itu haram. Tidak ada penjelasan medis. Tidak ada penelitian ilmiah. Hanya perintah dari Allah. Dan orang beriman menerimanya tanpa syarat. Namun, waktu berjalan, ilmu pengetahuan berkembang. Dan satu demi satu rahasia dari larangan itu mulai terungkap. Seolah dunia baru saja menyadari kebenaran yang sudah Allah sampaikan sejak ribuan tahun lalu. Ilmuwan menemukan bahwa daging babi mengandung banyak parasit berbahaya, Trichinella spiralis, Taenia solium, dan virus yang mampu berpindah ke manusia. Bahkan jika dimasak sekalipun, sebagian parasit bisa tetap hidup di dalam tubuh. Yang tampak lezat bagi lidah, ternyata menyimpan ancaman tersembunyi bagi kehidupan. Dan disitulah kita sadar, larangan Allah bukan sekadar perintah, tapi perlindungan. Namun yang menakjubkan, dari tubuh hewan yang sama, Allah sisipkan manfaat yang luar biasa. Kulit babi digunakan untuk cangkok jaringan. Katup jantungnya menolong manusia bertahan hidup. DNA-nya menjadi bahan penelitian dalam transplantasi organ. Lihatlah kebesaran Allah. Yang haram dimakan, masih bisa memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan. Itulah tanda kebijaksanaan Allah. Yang diharamkan bukan berarti dibuang, tapi ditempatkan sesuai fungsi dan takarannya. Allah tidak menciptakan babi untuk dimakan, tapi untuk menjadi bagian dari ilmu. Dan manusia yang beriman akan selalu tahu, ilmu hanya menegaskan apa yang iman sudah yakini sejak awal. Begitulah cara Allah mengajarkan manusia. Iman lebih dulu, baru ilmu menyusul. Karena kebenaran tidak menunggu manusia membuktikan, ia sudah sempurna sejak awal. Ilmu hanyalah jalan bagi manusia untuk mengejar ketinggalan, menemukan alasan di balik sesuatu yang sejak lama sudah benar. Dan saat ilmu akhirnya membuktikan ayat, yang beriman hanya tersenyum. Karena mereka sudah tahu sejak dulu, hikmah dari yang diharamkan dalam setiap hal yang Allah haramkan. Selalu ada pelajaran tersembunyi. Larangan bukan hanya tentang menjauhkan diri dari dosa, tetapi tentang mendidik hati, agar mampu membedakan mana yang baik dan mana yang harus dijaga jaraknya. Yang haram bukan sekadar garis batas, tapi cermin bagi kesadaran. Melalui larangan, manusia belajar menundukkan keinginan dan melatih jiwa untuk taat tanpa pamrih. Babi hanyalah salah satu contoh. Dari hewan yang tampak hina, Allah mengajarkan tentang kebersihan, ketundukan, dan keseimbangan. Yang kotor bukan hewannya, tapi manusia yang melanggar batasnya. Babi menjalankan perannya dengan sempurna. Yang sering gagal justru manusia, ketika lupa pada perannya sendiri sebagai khalifah di bumi. Dalam setiap yang diharamkan, ada nilai penyucian diri. Allah melatih manusia agar tidak rakus, agar tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi sebagai titipan yang harus dijaga. Ketika kita menahan diri dari yang dilarang, sebenarnya kita sedang memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu. Itulah jihad tersembunyi, jihad yang tidak terlihat, tapi terasa di hati. Yang diharamkan Allah bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan. Tanpa batas, manusia akan kehilangan arah. Tanpa larangan, manusia akan lupa diri. Maka Allah menetapkan batas, bukan sebagai pagar penjara, tetapi sebagai pagar kasih yang menjaga agar kita tidak jatuh. Larangan adalah cara lembut Allah berkata, "Aku tahu apa yang akan melukaimu sebelum kamu mengetahuinya." Maka, ketika engkau menjauh dari yang haram, jangan merasa kehilangan. Kau sedang dilindungi. Setiap kali menahan diri, sebenarnya Allah sedang mengangkat derajatmu. Karena dalam pengorbanan kecil itu, tersimpan hikmah besar, bahwa ketaatan adalah kebebasan sejati. Dan orang yang mampu berkata tidak pada yang haram, adalah orang yang paling merdeka di hadapan Allah. Tidak ada ciptaan yang sial-sial. Lihatlah sekelilingmu, langit yang tinggi, laut yang luas, burung yang terbang, hingga hewan yang merayap di tanah,
semuanya tunduk pada aturan Allah. Mereka tidak pernah melanggar fungsinya, tidak pernah menolak takdirnya. Hanya manusia yang kadang lupa arah, merasa paling tahu, padahal sesungguhnya hanyalah tamu di bumi yang dipinjamkan. Jika babi diciptakan, meski haram bagi manusia, itu bukan kesalahan dalam rancangan, tapi bagian dari rencana yang sempurna. Tanpa babi, keseimbangan ekosistem bisa rusak. Tanpa larangan, manusia tak belajar ketaatan. Dan tanpa ketaatan, manusia kehilangan arah menuju kebijaksanaan. Semua saling terkait, bahkan dari hal yang paling kecil, Allah menunjukkan bahwa setiap ciptaan memiliki tempatnya. Allah tidak menciptakan sesuatu untuk dibenci. Dia menciptakan agar kita berpikir, merenung, dan mengenalnya lebih dalam. Yang tampak hina bisa menjadi guru, dan yang tampak remeh bisa membawa manusia pada pemahaman tentang kebesaran. Karena sesungguhnya, setiap ciptaan adalah ayat, tanda darinya, yang bisa dibaca oleh siapapun yang mau membuka hati. Maka, ketika seseorang bertanya, jika babi haram, kenapa Allah menciptakannya? Jawablah dengan tenang. Karena tidak semua yang haram itu hina, dan tidak semua yang diizinkan berarti baik. Yang penting bukan apa yang Allah ciptakan, tapi bagaimana kita menempatkan diri di antara ciptaan-ciptaan itu. Pada akhirnya, babi hanyalah satu contoh kecil dari pelajaran besar kehidupan, tentang bagaimana Allah mendidik manusia lewat ciptaannya, tentang bagaimana hikmah bisa muncul dari yang kita remehkan, dan tentang bagaimana iman sejati adalah ketika kita percaya, bahkan sebelum kita mengerti. Karena di mata Allah, tidak ada ciptaan yang sia-sia. Yang sia-sia hanyalah manusia yang menutup mata dari hikmahnya.